Yomina, balik lagi dengan Jurnal Wibu. Seperti biasa, pada bahasan kali ini gue akan nge-review nih tentang manga One Piece chapter 1140. Oke, langsung saja. Manga ini berjudul Scooper Giaban. Terus cover story-nya masih menampilkan tentang petualangan Yamato, di mana di sini ditunjukkan si Wushu sedang bermain-main dengan ulti, di mana ulti dijadikan target darts. Tapi bukan datsa yang anak panah, melainkan bilah pedang nih cuy. Terus ada keterangan bocah Oni Yamato dan ziarah kuil Inari volume 26. Akan kuhajar kau sampai ke neraka kalau berani menyentuh Paitan. Sepertinya ini si Ulti sedang berurusan dengan Wushu ya, dimana Ulti sedang melindungi si Petsuan sepertinya. Oke, lanjut ke panel pertama. Masih melanjutkan pertarungan antara Scooper Giaban atau Yasan melawan Luffy. Kemudian Luffy berkata, "Kenapa kita harus bertarung memperebutkan kuncinya Pak Tua? Berikan saja." Kemudian si Rodo menimpali, "Sir ya, apa yang Anda lakukan?" Lalu Giaban menjawab, "Apa? Kalian tidak bisa mengambilnya?" Luffy nampak kesal diledek oleh Scooper Giaban. "Luffy!" Nami berteriak. Kemudian Zoro seperti teringat perkataan anak dari Giaban. "Kalian tahu kalau ayahku manusia juga. Dia dulu bajak laut. Dia tak takut pada siapa-siapa, sampai pendekar Elbaf sekalipun." Kemudian Luffy langsung menyambar menuju Giaban untuk merebut kunci itu. Namun Giaban mampu menghindarinya. Kemudian Luffy juga sepertinya dengan cepat ya merebut kuncinya, dan Giaban tetap bisa menghindarinya. Kemudian Luffy berkata, "Ayo Pak Tua, makin cepat kami kembali pada Loki, makin cepat pula kami kembali ke pesta. Kalau begitu cepat ambil," ujar Giaban. Lihat saja, Luffy langsung menyabar. Kemudian Giaban melompat dan melapisi kunci Loki itu dengan haki dan memukul kepala Luffy. "Aduh," ujar Luffy. Kemudian Luffy seperti terpental ke peti-peti kosong yang ada di ruangan, dan Luffy kemudian muncul kembali dan nampak kesal. Wah, kemudian Giaban berkata, "Topi jeramimu bagus, lebih cocok untukmu dibandingkan helm itu kan?" Ya seperti yang teman-teman tahu kan, saat masuk ke Elbaf, Luffy sudah dalam mode gifter dengan pakai topi dan pakaian Viking cuy. Kemudian Luffy yang kesal langsung berusaha merebut kembali kunci Loki itu, namun tetap tidak bisa. Lalu Giaban dengan iseng memasukkan kunci ke dalam mulut Luffy, dan jadilah kepala Luffy berbentuk seperti kunci cuy. Kemudian panel berlanjut di mana Luffy tetap berusaha untuk merebut kunci dari Giaban, namun tetap kewalahan. Nah kemudian ini bagian paling kerennya, Giaban menggunakan dua bilah kapak dan berkata, "Grim Troll." Kemudian Zoro berteriak, "Luffy, awas!" Giaban langsung menyabetkan dua bilah kapak itu ke arah Luffy. Imbas sabetan kapak oleh Giaban mengakibatkan salah satu menara kastil runtuh cuy. Kemudian Giaban berkata, dia punya kru yang bagus karena Zoro berhasil menangkis salah satu tebasan Giaban nampaknya. Di sana juga Rodo dan Nami nampak terkejut. Lalu Luffy dalam mode Nika dan Zoro yang dalam mode Santoryu langsung bersiap untuk menyerang Giaban. Luffy berkata, "Ayo Zoro." Disahuti Zoro, "Baik." Nah kemudian Giaban yang melihat wujud Nika Luffy berkata, "Wujud putih yang kudengar itu." Lalu Zoro dan Luffy langsung maju, "Bersiaplah." Giaban kemudian langsung spontan berkata, "Aku menyerah." "Hah?" disahuti teriakan oleh Luffy Zoro. Kemudian Zoro berkata, "Berhenti mempermainkan kami kakek." Kemudian Giaban sambil tertawa-tawa, "Hahaha, jangan marah begitu, aku cuman main-main." Kemudian Luffy menyahuti, "Kau berusaha membunuhku. Kau pikir kami bakal ketawa saja?" Kemudian Giaban menjawab, "Kalian masih hidup kan? Kunci yang kau incar ada di belakangmu." Kemudian Luffy menengok ke belakang. "Oh." Lalu Rodo berkata, "Luffy Taso, semuanya orang ini." Kemudian dihentikan oleh Giaban dan berkata, "Jangan buru-buru Rod." Kemudian Giaban berkata kepada Luffy, Zoro, Nami, dan Rodo, "Kalau Elbaf masih aman saat kalian memutuskan untuk pergi, carilah aku." Lalu disauti oleh Luffy dan kawan-kawannya, "Untuk apa? Aku tak mau bertemu kau lagi.
Benar bodoh, makasih kuncinya. Tapi kami tak mungkin mencarimu dalam waktu dekat ini. Kemudian Gyaban mengingat percakapannya dengan Sains. Serius Sains, kau pikir aku akan mempercayainya semudah itu? Hahaha, kau ada benarnya. Lakukan sesukamu Gyaban. Kemudian Sains menyauti pernyataan Gyaban itu. Panel beralih ke sekolah anak-anak yang ada di Leibov. Kemudian ada salah satu anak yang berkata, lihat di sana. Ada ribut-ribut apa? Kemudian anak-anak di atas menunjuk ke arah langit. Burung. Ribut begitu cuma karena burungnya aneh sekali. Mana? Salah satu pengajar nampaknya sedang melihat ke atas juga atas pernyataan anak-anak di sekolah itu. Kemudian panel menunjukkan di mana Samrock, Gunko yang sedang menaiki burung buatan Gunko akan mendarat di sekitar sekolah yang ada di Elbaf. Ada sekolah di sini, sempurna sekali. Kemudian Gunko menjawab, akan kupanggil mereka. Kemudian Shamrock menyahuti, baik. Lalu panel menunjukkan di mana ada lingkaran setan yang digunakan untuk mengkuciose para Gorosei seperti yang ada di Pulau Egghead dan saat kemunculan Shamrock dan Gunko di Elbaf. Kemudian petir menyambar di atas lingkaran setan itu. Kemudian sosok bayangan muncul dan berkata, dimengerti. Tidak, aku tak akan keberatan pergi. Beritahu saja kita akan pergi kemana. Habis ada di mana. Lalu panel beralih di mana ada sosok tua yang diperkenalkan sebagai Godmike Saint Summers dan juga Godmike Saint Killingham. Mereka nampaknya adalah anggota Godmike seperti Gunko dan Shamrock. Kemudian Godmike Saint Summers berkata, Gunko, apa yang kau lakukan di Manorku? Shamrock juga. Lalu mereka berdua yang baru dipanggil terkejut. Apa? Kita ada di Elbaf. Kemudian Saint Summers berkata kembali, pemanggilnya membawa sofaku juga, mengejutkan sekali. Lalu Saint Killingham berkata, jadi ini tanah para raksasa ya? Semuanya terlihat besar. Lalu Shamrock berkata, aku cuma mau satu orang, kenapa ada dua? Lalu Saint Killingham berkata, karena kau harusnya pulang kapten. Oh iya, itu perintah dari atas, ujar Shamrock. Lalu Saint Summers berkata, jadi begitu. Sepertinya situasi di Tanah Suci makin buruk belakangan ini. Semuanya jadi parah setelah angan-angan dimulai. Sebaiknya kau segera kembali ke sana, Shamrock. Lalu Saint Killingham melanjutkan perkataannya. Oh iya, bagaimana kalau kau jelaskan misi ini? Apa yang kami lakukan di negeri non-anggota begini? Kemudian sepertinya Saint Summers sudah mendapat penjelasan, entah itu dari Shamrock atau Gunko. Lalu Saint Summers berkata, oke, aku paham. Jadi kami hanya perlu menculik bocah-bocah itu dan membawa mereka ke Tanah Suci. Tapi kurasa anak-anak ini terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas atau semacamnya, ujar Saint Summers sambil melihat anak-anak di sekolah. Lalu Saint Killingham berkata, dan yang tak punya tanda tak bisa melewati abyss. Itu artinya kita harus selundupkan mereka dengan kapal. Lalu Gunko seperti nampak kesal. Tak tahu terima kasih dengan menggabungkan kekuatan kita. Lalu Shamrock berkata, kita bisa jadikan ini sebuah permainan. Nah, ini menarik nih, sepertinya lingkaran sihir yang digunakan untuk mengkuciose para anggota Royal Knight ini bernama Abyss. Entah itu menuju kepada lingkaran iblis atau gimana ya cuy, gua juga belum terlalu paham nih. Terus mereka sepertinya berencana untuk melakukan sebuah permainan di Elbaf ini yang menjadikan anak-anak sebagai sandera atau korban. Tentu ini menarik dan sepertinya suku Pergiaban juga menyadari hal kedatangan para Royal Knights ini karena mereka sepertinya memiliki keberadaan dan haki yang kuat dan Gyaban sepertinya juga menyadari hal itu. Itu sebabnya Gyaban langsung menghentikan tesnya kepada Luffy dan Zoro, kemudian meminta mereka agar menemuinya setelah Elbaf benar-benar aman. Benar-benar chapter yang sangat menarik. Beberapa chapter terakhir Oda Sensei terus memberi cerita yang menarik dan membuat kita selalu penasaran. Apa sih lanjutan chapter tiap minggunya? Wow, tentu harus tetap kita nantikan nih cuy. Oke, sekian dulu ya dubbing narasi dan review tanpa skrip dari gua.
support channel Wibu ya dengan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa pada bahasan berikutnya. Terima kasih.